Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian sedang melihat video pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam masa pandemi ini kita tetap melaksanakan kegiatan yang positif dan produktif. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai perhitungan anggaran bahan baku, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita menghitung untuk anggaran tenaga kerja langsung ya. Tentunya ketika kita memproduksi suatu barang ya, itu kan pasti ada bahan bakunya, kemudian ada tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya juga perlu dibayar dan kita perlu perhitungkan. Nah, gimana caranya? Mari kita sama-sama lihat presentasi PowerPoint sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu pahami dulu mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan perhitungan biaya tenaga kerja langsung, atau saya singkatnya adalah BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, kita perlu tahu mengenai apa itu jam standar tenaga kerja langsung, atau JSTKL, jam standar tenaga kerja langsung. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu unit produk. Kita untuk memproduksi suatu unit produk, berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk memproduksi satu unit produk? Biasanya kalau di dalam praktiknya ini dinyatakan dalam satuan jam. Nah, perhitungan jam standar tenaga kerja langsung perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menghitung jam standar tenaga kerja langsung berdasarkan data historis dari produksi yang sebelumnya ya. Contohnya di sini adalah ada data historis produksi di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang namanya kita memproduksi suatu barang kan kadang fluktuatif, tapi kita bisa cari nilai rata-ratanya. Nah, kita lihat di sini di hari pertama kita mampu memproduksi 12 unit produk, kemudian di hari kedua 15, dan di hari kelima 12 unit produk. Nah, sementara kita hitung tuh pengukurannya untuk memproduksi 12 unit produk ini di hari pertama itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Di sini adalah 4 jam. Hari kedua untuk memproduksi 15 unit dibutuhkan waktu 3 jam. Ini rata-ratanya ya. Berarti di hari pertama rata-ratanya adalah 3 jam per unit gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian di hari kedua berarti ya tinggal 15 bagi 3. Tinggal dibagi 15 dibagi 3 adalah 5 jam. Berarti di hari kedua kita membutuhkan waktu 5 jam untuk memproduksi satu unit produk. Kita rata-ratakan semuanya poin-poin ini, kemudian kita total ya, poinnya berapa, ya kita bagi dengan jumlah pengamatan kita. Karena ini pengamatannya cuma 5 hari, berarti dibagi 5. 19,91,667 ini kita bagi 5, maka didapatkan hasil 3,983333. Nah, kita bulatkan, kita langsung buletin aja biar nggak susah ngitung koma-komaan, kita langsung buletin jadi 4 jam per unit. Nah, itu adalah salah satu itu adalah cara untuk menghitung rata-rata jam kerja atau jam standar kerja langsung ya. Kemudian kita juga harus memperhitungkan yang poin B adalah kita memperhitungkan waktu istirahat. Jadi kan namanya pekerja kita butuh waktu buat ke kamar kecil, kemudian kadang mungkin dia ya namanya orang gitu mau ngobrol gitu kan buat ngilangin jenuh kerja, ya kita kasih kebijakan. Nah, di sini contohnya adalah dari poin A tadi, poin A yang ada di sini, kebijakan perusahaan untuk memberikan kelonggaran waktu atas setiap unit produksi ya, berarti di sini akan diberikan waktu sebesar 15 menit ya, dia ke kamar kecil atau apa tadi. Jadi ya gampang, caranya tinggal tadi dapat di sini 4 jam per unit, kita tambahin kelonggaran waktunya adalah 15 menit. Nah, jadi untuk memproduksi satu unit produk rata-ratanya adalah 4 jam 15 menit. Kemudian, konsep yang perlu dipahami dalam menghitung biaya tenaga kerja langsung adalah biaya standar tenaga kerja langsung.
tentunya setiap pekerja kita itu kan harus menerima upah. Jadi biaya standar tenaga kerja langsung itu berapa sih tarifnya pekerja kita per jam? Dalam hal ini contoh kita per jam ya. Maka ya kita menghitungnya dengan cara tadi kan udah dapat bahwa rata-ratanya untuk memproduksi itu dengan tambahan kebijakan perusahaan untuk waktu istirahat 4 jam 15 menit. Dengan kalau diilustrasikan tadi 4 jam 15 menit, kemudian biaya tarif per jam pekerja kita adalah 15.000, maka kita dapat menghitung kan, maka perhitungan biaya tenaga kerja langsungnya ya tinggal dikali 4 jam dikali 15.000 ditambah, itu kan baru 4 jam tuh, ditambah seperempat, 15 menit kan seperempat jam kan, berarti ditambah seperempat jam kali 15.000. 4 jam dikali 15 ribunya adalah 30.000, seperempat jam dikali 15 ribunya adalah 3.750. Kita tambah 30.000 ditambah 3.750, maka biaya standar tenaga kerja langsungnya adalah 33.750. Itu. Jadi dua konsep ini harus kalian pahami untuk perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yakni jam standar tenaga kerja langsung. Gimana cara ngitungnya? Didapatkan dari data historis di masa yang lalu. Kemudian kalau ada kebijakan dari perusahaan untuk waktunya dia ke kamar kecil, pekerja kita pas istirahat atau apa, ya kita juga hitung, kita tambahkan dalam pengerjaan satu unit produk. Kemudian yang kedua yang perlu kalian pahami adalah biaya standar tenaga kerja langsung atau tarifnya per pekerja kita per jamnya berapa. Itu dua konsep yang harus kalian pahami. Oke, tuh. Nah sekarang kita masuk ke ilustrasi kasus kita untuk perusahaan kecap. Nah ini dia ilustrasi perusahaan kita, perusahaan kecap. Di sini ada tambahan soal untuk ada tambahan informasi untuk perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Itu udah dikasih tahu jam standar tenaga kerja langsungnya untuk memproduksi satu unit botol kecap itu adalah 0,1 jam gitu ya. Baik itu kecap sedang, manis maupun asin. Jadi ini perhitungan yang kita lakukan yang saya jelasin tadi di poin A, ini udah langsung dikasih di dalam soal, jadi tidak perlu dihitung lagi ya yang tabel yang ada di sini tuh. Kemudian itu ada tambah informasi lagi bahwa tarifnya per jam adalah 500 rupiah. Nah untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung berarti kita ambilnya dari laporan anggaran produksi yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Di sini diketahui bahwa untuk triwulan 1 kita akan memproduksi untuk kecap sedang, manis maupun asin 28, 16, 11. Begitu juga dengan triwulan 2, 3 dan 4. Sama jumlah produksinya baik itu untuk kecap sedang, manis maupun asin. Karena kita menggunakan metode perhitungan anggaran produksinya adalah kestabilan produk ya. Jadi sama tuh 28, 16, 11. Oke, gimana cara menghitung biaya standar tenaga kerja langsungnya? Kita lihat sekarang. Nah, perhitungannya adalah tadi kan jam standar tenaga kerja langsungnya informasi dari soal untuk memproduksi satu unit botol kecap dibutuhkan waktu 0,1 jam. Sedangkan untuk kecap sedang kita mau memproduksi sebanyak 28. Maka jam standar tenaga kerja langsungnya berapa tuh? Ya untuk kecap sedang dapat 2,8 dari mana? Ya gampang, kita dapat dari laporan anggaran produksi yang kita mau produksi untuk kecap sedang di triwulan 1 berapa? 28 kan dari tabel anggaran produksi, kita kalikan dengan jam standar tenaga kerja langsung. Berarti untuk memproduksi 28 unit botol dengan kira-kira jam standar tenaga kerja langsungnya adalah 0,1, kita akan menghabiskan waktu sebanyak 2,8 jam. Nah, begitu juga untuk kecap manis maupun asin. Dapat 1,6 dari mana? Ya berarti 16 dikali 0,1. Dapatlah 1,6 untuk jam standar tenaga kerja langsung kecap manis. Itu kita sudah menghitung jam standar tenaga kerja langsungnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung berapa tarifnya. Ya, gampang lagi.
Tarifnya diinformasikan dalam soal bahwa tarif per jamnya pekerja kita itu adalah Rp500. Nah, dapat 1.400 dari mana nih untuk kecap sedang? Ya, tinggal dikali yang di bagian sini tadi, di tabel yang sebelumnya 2,8 ini dikali dengan 500. Ya, kita lihat tuh 2,8 dikali 500. Maka didapatkan hasil di sini adalah 1.400. Berarti untuk memproduksi kecap sedang di triwulan 1 ya, dengan tarif biaya standar tenaga kerja langsungnya atau tarif per jamnya adalah Rp500, maka kita membutuhkan biaya tenaga kerja langsung, membutuhkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk kecap sedang sebesar 1.400 yang didapat dari 2,8 dari sini dikali dengan tarifnya. Ya, dapatlah 1.400. Kemudian untuk kecap manis dapat 800 dari mana? Sama dengan langkah untuk perhitungan kecap sedang. Berarti 1 untuk kecap manis kan berarti 1,6. Kita membutuhkan jam standar tenaga kerja langsungnya adalah 1,6. Ini kita kalikan dengan biaya standar tenaga kerja langsungnya tadi Rp500 ya. Hal yang sama juga dilakukan untuk kecap asin, sehingga kita tahu bahwa ternyata untuk tiap triwulan untuk membayar tenaga kerja langsung kita harus menganggarkan uang per triwulannya sebesar Rp2.750. Tuh, gampang kan? Nah, kemudian kita udah isi tabelnya ini, kita hitung berapa nih total semuanya yang kita perlu siapkan dananya selama 1 tahun sampai dengan triwulan keempat. Oh, kita butuh anggaran dananya untuk membayar tenaga kerja kita adalah 11.000 selama setahun. Gitu. Kemudian dengan rincian adalah paling banyak ini untuk biaya tenaga kerja akan dihabiskan di proses pembuatan produk kecap sedang. Yang kedua adalah akan banyak dihabiskan untuk kecap manis, dan yang terakhir adalah kecap asin, gitu ya. Berarti kita udah tahu nih, berarti kita butuh dana sebesar 11.000 nih selama 4 triwulan ke depan. Tuh. Itu jadi ini aja sebetulnya materi kita kali ini tentang perhitungan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ya. Nah, ini materinya sudah selesai. Gampang kan? Cepet kan videonya? Nah, itulah dia. Ketika kita mau belajar, jadi kalian jangan di skip videonya, jangan ditunda-tunda untuk mempelajari materinya. Walaupun kita berjauhan, walaupun tidak bertatap muka ya, dalam pembelajaran daring ini self study itu penting. Walaupun kita bisa memiliki waktu yang fleksibel untuk belajar ya, saya harapkan kalian manfaatkan waktu belajar kalian sama halnya dengan belajar offline. Jadi kenapa saya repot-repot buatin video? Ya supaya kalian paham nih cara ngerjain ini bagaimana, kan gitu. Ya kalau kalian di skip gitu ya kalian nggak tahu kan alur prosesnya, percuma juga saya buat video ya. Tuh. Jadi saya harap banget kalian tuh ketika dikasih video pembelajaran dilihat sampai dengan akhir. Jangan ditunda, jangan di skip, jangan diantar-antar aja. Yang akibatnya udah kejadian kan di UTS yang lalu, ada beberapa teman-teman yang kehabisan waktu. Karena masalahnya apa? Karena saya tahu bisa ngelihat. Kalian baru melihat lagi videonya. Yang sebelumnya belum pernah lihat, baru kalian lihat. Akhirnya kalian perlu waktu proses buat belajar lagi. Sementara teman-teman yang lainnya udah paham. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau merubah metode cara belajar saya menyampaikan materi. Jadi saya tidak lagi menyampaikan soal di dalam assignment, di dalam penugasan ya. Jadi saya menyampaikannya di dalam video biar kalian memastikan bahwa kalian melihat soal video ini dengan baik. Jadi nantinya saya, kalau ini kan di akhir video ya, tapi saya bisa saja menampilkan tugasnya di tengah-tengah video ya. Jadi kalau kalian men-skip videonya, kalian akan kelewatan soalnya ya.
Jadi saya memberikan tugas di dalam video ini yang harus kalian upload di aktivitas di bawah ini ya. Di bawahnya ada assignment, kalian upload dalam bentuk foto, atau kalau kalian ngerjainnya di Excel, kalian bisa merubahnya dulu ke dalam format PDF. Saya tunggu jawaban kalian, dan seperti biasa saya tidak akan memberikan tambahan waktu karena menurut saya ini materinya cukup mudah ya, cukup mudah dan bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Jadi saya menerima jawaban kalian sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lebih dari itu, atau ada teman-teman mahasiswa yang mengumpulkannya melalui WA ataupun email ke saya pribadi, saya tidak akan terima ya. Nah, soalnya kayak gimana? Kita lihat nih dia soal. Ini dia soalnya. Nah, ini soalnya ya. Jadi produksinya itu kecap, jenisnya sama, sedang manis asin. Unit produksinya ada di bawah, kemudian harganya beda-beda tuh. Standar tenaga kerja langsungnya, biaya standar tenaga kerja langsungnya berbeda-beda, jam standar tenaga kerja langsungnya juga berbeda ya. Kemudian ada tambahan biaya lagi tuh untuk di bagian pengemasan tuh, dengan unit produksinya per jam standar tenaga kerja langsungnya adalah 0,1. Jadi kalian diminta untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung dari soal ini. Silakan kalian screenshot ini video ini, yang bagian dari soal ini kalian kerjakan di tulisan tangan boleh, kemudian di foto, kemudian fotonya dirubah menggunakan cam scanner jadiin PDF, dikumpulkan di assignment. Atau kalau yang mau menggunakan Excel silakan, tuh kan saya mudahkan lagi, nggak usah capek-capek tulis tangan, kalian bisa gunain Excel, rubah formatnya ke dalam bentuk PDF. Saya tunggu jawaban kalian pada hari ini juga sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabilah fasla bikiloirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.